yaitu siswa mendiskusikan hasil temuannya dan menyimpulkan struktur dan kaidah pembahasannya. Yang kelima yaitu pembuktian. Siswa memeriksa hasil temuannya berdasarkan dengan contoh dari teks yang diberikan oleh guru untuk memastikan kebenarannya. Yang keenam yaitu kesimpulan. Siswa membuat teks negosiasi berdasarkan pemahaman yang diperoleh. Metode yang saya gunakan yaitu yang pertama, ceramah interaktif, yang kedua, diskusi kelompok, yang ketiga, analisis teks, yang keempat, simulasi atau bermain peran. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu yang pertama, LCD, yang kedua, lembar contoh teks negosiasi, yang ketiga, video teks negosiasi. Baik, selanjutnya pada tahap langkah-langkah pembelajaran dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan, sebagaimana guru mengucapkan salam, menyapa siswa dan mengajak siswa untuk berdoa bersama. Selanjutnya guru menanyakan pengalaman siswa dalam proses tawar-menawar dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Nah, tentunya dalam kegiatan inti ini yaitu menjadi beberapa tahap juga, yaitu yang pertama eksplorasi, yang kedua elaborasi, yang ketiga konfirmasi. Yang pertama yaitu eksplorasi, sebagaimana guru menayangkan video tentang teks negosiasi atau yang berupa tentang proses tawar-menawar dalam pasar. Selanjutnya, guru menyuruh siswa untuk mencatat hal-hal penting mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Yang ketiga, guru mengarahkan siswa untuk memecahkan masalah atau tujuan dari contoh teks negosiasi tersebut. Yang kedua yaitu pada tahap elaborasi. Siswa dijadikan menjadi beberapa kelompok kecil. Selanjutnya nantinya siswa akan disuruh untuk mengambil kartu yang berisi tentang konteks permasalahan tentang mengenai konteks percakapan negosiasi, sebagaimana nantinya guru akan menyuruh siswa untuk membuat teks negosiasi berdasarkan permasalahan yang didapat dalam kartu tersebut. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk mendiskusikan hasil temuan mereka dan menyimpulkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Yang ketiga yaitu konfirmasi, sebagaimana nantinya siswa disuruh untuk mempresentasikan atau menerangkan hasil negosiasi yang mereka buat, dan guru meminta siswa untuk memberikan tanggapan kepada kelompok lain mengenai penjelasan dari kelompok yang sudah menjelaskan di depan kelas. Yang ketiga yaitu pada tahap penutup. Pada tahap penutup ini siswa menyampaikan kesimpulan hasil pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan umpan balik terhadap siswa mengenai hasil diskusi dan simulasi mereka. Yang ketiga, guru memberikan tugas rumah atau PR, yaitu membuat teks negosiasi sederhana berdasarkan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian. Penilaian yang saya akan lakukan yaitu dari segi hasil tulis atau tes lisan, yaitu mengenai tentang pengertian, ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Yang kedua, saya akan menilai terhadap hasil teks dan permainan simulasi atau bermain peran mereka dalam kelas. Yang ketiga, saya akan menilai juga terhadap keaktifan siswa, kerjasama siswa, dan juga tanggung jawab siswa selama kegiatan pembelajaran. Baik, saya sudah menjelaskan mengenai strategi pembelajaran yang saya gunakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat. Sekian dari saya, terima kasih.